الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bertemu kembali di majelis pada kajian malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, yakni hanya berdasarkan kepada dalil, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran atau dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia atau akal manusia tidak bisa menentukan satu nama atau satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan satu nama atau satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka menetapkannya kecuali mereka menyandarkan hal tersebut kepada Al-Qur'an atau mengambil penetapan mereka itu dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Demikian juga ketika mereka menafikan satu nama atau satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka melakukan itu, tidaklah mereka menafikannya kecuali dengan berdasarkan kepada dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Ini adalah pokok yang pertama. Yang kedua, pokok yang kedua, bahwasanya setiap sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya atau dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut adalah hak, benar sebagaimana zahirnya.
Demikian juga maknanya diketahui. Maknanya diketahui oleh orang-orang yang paham terhadap bahasa Arab, oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab asli. Ketika mereka mendengar satu nama disebutkan dalam satu ayat, atau satu sifat disebutkan dalam satu ayat, atau satu nama atau satu sifat disebutkan dalam hadis, maka dengan secara langsung mereka mengetahui maknanya, makna dari nama maupun sifat tersebut. Sehingga dia bukan semata-mata kalimat yang tidak memiliki makna, ucapan yang tidak memiliki makna, atau maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi nama atau sifat tersebut benar berdasarkan zahirnya dan maknanya diketahui. Tentu yang mengetahuinya adalah orang yang menguasai bahasa Arab. Adapun non-Arab apabila dia tidak mengetahui, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa nama ini tidak diketahui artinya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan lafaz maupun maknanya. Lafaz maupun maknanya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maka mereka tetapkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', yang maknanya zat yang memiliki sifat as-sam' atau pendengar, atau yang kita ketahui dengan maha mendengar. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala yang lain Al-Basir, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama tersebut. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, dan maknanya adalah yang memiliki sifat Al-Basar atau penglihatan, atau yang sering kita dengar maha melihat. Demikian juga dalam sifat, misalnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, sifat al-istiwa, beristiwa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa di atas arsy. Dan makna daripada istiwa itu adalah ulu wartafa'a, ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu sebagaimana penunjukan atau makna kalimat tersebut dalam bahasa Arab asli. Mereka tetapkan bahwa istiwa adalah salah satu sifat Allah dan maknanya diketahui. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang seseorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullah, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa adalah kata yang diketahui artinya, diketahui maknanya. Wal kaifu majhulun. Adapun kaifiyatnya, bagaimana bentuk rupa daripada istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang majhul, yang tidak kita ketahui. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan dalam Al-Qur'an bagaimana dia beristiwa. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa dia beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuk istiwanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan wal kaifu majhulun. Kaifiyatnya, bagaimana bentuk rupa istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang tidak kita ketahui. Kemudian kata beliau wal imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu adalah wajib. Wassualu anhu bid'atun. Bertanya tentang kaifiyatnya adalah perkara yang bid'ah, yakni belum pernah ada di zaman Imam Malik maupun di zaman-zaman sebelumnya. Al-Imam Malik adalah salah seorang atba'ut tabi'in atau muridnya tabi'in atau generasi ketiga. Beliau berjumpa dengan para tabi'in seperti Nafi' dan yang lainnya, murid dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
lafadznya benar, hak, dan maknanya diketahui. Yang ketiga, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ketika mereka menetapkan satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, mereka menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Misalnya tadi ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars. Mereka tetapkan bahwa istiwa adalah sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Tapi istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan istiwa makhluknya. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Dasar mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Tidak ada satu makhluk di alam ini yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini berisi dua kaidah utama dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu penafian dan penetapan. An-nafyu wal itsbat. Menafikan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Nama As-Sami' selain dia adalah nama Allah, juga terkandung di dalamnya sifat As-Sam', yaitu mendengar. Jadi namanya As-Sami', di dalamnya terkandung sifat As-Sam'u atau mendengar. Al-Basir, nama Allah Al-Basir, terkandung di dalamnya sifat Al-Basar atau melihat. Makanya di sini terlihatlah wasatiyah atau sikap pertengahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berada di antara dua kelompok yang menyimpang dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak masuk ke dalam penyimpangan orang-orang musyabbihah, yang mana mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi ka'aidina, tangan Allah seperti tangan-tangan kita. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Mas tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perkatakan. Yang katakan. Jadi ini adalah orang-orang musyabbihah. Mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terjerumus ke dalam penyimpangan orang-orang Mu'attilah yang meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat. Seperti dalam ayat ini Allah katakan wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kelima, yang keempat, kata beliau, penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan yang keempat, wa kama anna ahlas sunnati wal jamaati yuthbituna lillahi sifati allati wasafa bihi nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu ala wajhin yaliqu bijalalihi wa la yushabbihunahu bi khalqihi fahum yunazzihunahu anin naqaisi wal uyubi tanzihan la yufdi bihim ila at-ta'til bi ta'wil ma'aniha aw tahrif alfadhiha an madluliha bi hujjati at-tanzih. Bila ketiga tadi, pokok yang ketiga mereka menetapkan tanpa menyerupakan. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagaimana yang Dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetapkannya itu sesuai dengan sesuatu yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan. Jadi selain mereka menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, mereka juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan. Tapi pensucian mereka dari Allah, kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian membuat mereka meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, atau dengan mentaktilnya, mentakwil maknanya, atau membawa makna daripada nama dan sifat tersebut bukan sesuai dengan penunjukannya. Jadi mereka mensucikan tapi tidak kemudian meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung tentang dua kelompok besar yang menyimpang dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok musyabbiha, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan kelompok mu'attilah, yaitu orang-orang yang meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan tidak sebagaimana orang-orang musyabbiha, yaitu disertai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian juga mereka meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang mengandung aib dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang Dia sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Sehingga mereka berada di pertengahan, wasatiyah, berada di pertengahan, tidak ke kelompok musyabbiha dan juga tidak ke kelompok mu'attilah. Mereka pertengahan, menetapkan tanpa menyerupakan, menafikan tanpa meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. yakni menafikan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkena ngantuk, demikian juga tidur. Maka mereka meniadakan sifat ngantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, wa tariqatu ahli sunnati wal jamaati fima yuthbituna lillahi minas sifati wa ma yanfuna anhu minan naqsi hiya tariqatul kitabi was sunnah. Metodologi ahlu sunnah wal jamaah, jalan ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam meniadakan sifat-sifat yang berisi kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka mengikuti jalannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah? Yaitu wahiyal ijmalu fil nafi wat tafsilu fil itsbat. Ketika menafikan, Al-Qur'an menafikan secara mujmal, secara global. Wat tafsilu fil itsbat, tapi ketika menetapkan, Al-Qur'an menetapkan secara rinci. Itu adalah jalan atau metode Al-Qur'an dalam menetapkan nama dan sifat Allah, ditetapkan secara rinci. Adapun ketika menafikan satu hal yang buruk atau satu hal yang berisi kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penafiannya dalam bentuk yang mujmal atau global. Contohnya tadi ayat yang sudah kita bacakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Ini kan penafian, tapi dibuat dalam bentuk mujmal, global, tidak dirinci. Yang jelas semuanya
Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Disebutkan satu-satu. As-Sami' Al-Basir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di akhir-akhir ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya. Jadi dalam penetapan ditetapkan secara rinci, adapun dalam penafian maka dinafikan secara mujmal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mujmal, global. Apa saja. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi dalam ketika Al-Qur'an atau ketika kita menafikan satu sifat buruk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penafian itu mengandung di dalamnya penetapan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata penafian. Ketika kita menafikan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkena ngantuk dan juga tidak tidur. Selain kita menafikan dua sifat yang kurang ini, kita juga menetapkan apa? Lawan dari dua sifat ini untuk Allah, yaitu al-haya, sifat al-haya atau kehidupan, yang maha hidup, yang maha zat yang maha hidup. Sebab kalau hanya penafian saja itu bukan suatu pujian. Misalnya kita katakan kamu tidak malas, itu bukan apa? Pujian. Baru dikatakan pujian kalau disertai apa? Penetapan lawannya. Kamu tidak malas tapi kamu rajin. Itu baru apa? Pujian. Itu maksudnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menafikan satu sifat yang buruk atau satu sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan lawan dari sifat yang kurang tersebut. Tentu berdasarkan apa? Dalil-dalil, bukan berdasarkan karangan mereka sendiri, tidak. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi seorang pun. Ini adalah apa? Penafian. Maka kita yakini atau kita nafikan sifat zalim dari Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim. Tapi tidak sampai di situ. Kita juga harus menetapkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dengan keadilan yang sempurna. Itu maksudnya. Kita meniadakan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tetapkan, disertai kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat adil dengan keadilan yang sempurna. Jadi penafian sifat zalim dari Allah, hanya menafikan kezaliman dari Allah, itu bukan apa? Pujian. Baru dikatakan pujian apabila kita menetapkan lawan dari sifat zalim itu. Itu apa? Al-adlu. Misalnya tadi sudah kita sebutkan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ini adalah apa? Penafian. Tapi juga harus disertai penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha qayyum, yaitu dia menegakkan dirinya dan juga menegakkan yang lainnya. Inilah thariqah atau jalan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya penafian saja, tapi juga disertai penetapan. Penafian yang disertai apa? Penetapan lawan dari sifat yang kurang tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Sekarang bagaimana manhaj golongan Jahmiyah, demikian juga pengikut-pengikut mereka dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwa di sana ada dua kelompok besar yang menyimpang dalam menetapkan nama dan dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah orang-orang musyabbihah, yang mana mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika mereka menetapkan yadullah, Allah Subhanahu wa taala punya tangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Mereka menetapkan disertai menyerupakan tangan itu dengan tangan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi ka'aidina, tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan-tangan kita. Ini adalah penyimpangan. Ini adalah kesesatan dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lawan mereka adalah kelompok Mu'attilah, yang mana mereka meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kelompok Mu'attilah ini yang paling tertinggi, yang paling ekstrim adalah kelompok Jahmiyah, di mana mereka meniadakan secara menyeluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak as-sami', yang maksudnya dia maha mendengar, punya sifat pendengaran, tidak punya sifat penglihatan. Dia juga as-sami' itu bukan nama Allah, al-basir bukan nama Allah, begitu dan seterusnya. Ini adalah kaum Jahmiyah. Tentu ini menyimpang dari jalan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana juga ada kelompok Mu'tazilah. Apabila Jahmiyah mereka meniadakan secara totalitas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan namanya. Jadi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami', tapi tidak punya sifat pendengaran. As-Sami' tapi tidak punya sifat apa? Pendengaran. Al-Basir tapi tidak punya sifat Al-Basar atau apa? Melihat. Jadi mereka meniadakan sifat-sifat Allah tapi menetapkan nama-nama. Ini tentu adalah keyakinan yang menyimpang dan bentuk su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung mereka telah menuduh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan sesuatu yang tidak memiliki kandungan. Sebenarnya yang menyebabkan mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyangka bahwasanya penetapan sifat itu membuat kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Penetapan sifat, syubhat utama mereka bahwasanya penetapan sifat itu akan membuat kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika mereka melihat bahwa sifat tersebut ada pada makhluknya, lalu kemudian mereka menganggap bahwa kesamaan dalam nama itu membuat apa? Kesamaan dalam zat dan kaifiat. Manusia juga punya sifat apa? Sami', yang mendengar. Manusia juga punya apa? Sifat mendengar. Manusia juga punya sifat apa? Melihat. Manusia juga punya keinginan. Manusia juga punya sifat marah. Manusia juga punya sifat turun. Manusia juga punya sifat datang. Ketika mereka menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat tersebut, dan ternyata sifat tersebut juga ada pada manusia, mereka tiadakan. Mereka menganggap bahwa ketika kita menetapkan sifat tersebut, akan kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makanya sebagaimana dikatakan oleh
Salah seorang tokoh mereka dalam salah satu syairnya dia mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap dalil yang terkesan akan ada penyerupaan atau terkesan menyerupai Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka takwillah apa? Dalil tersebut. Bawalah dia kepada makna lain, tidak sebagaimana zahirnya. Jadi dia mengatakan, orang ini dia mengatakan, apabila terdapat satu dalil yang di dalamnya seperti apa? Ada terkesan ada apa? Ada bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka kata dia apa? Takwil dalil tersebut. Bawa dia kepada makna lain, tidak sebagaimana zahirnya. Maksud sesuai zahirnya di sini adalah tidak sebagaimana makna yang dipahami oleh orang Arab ketika mereka mendengar kata tersebut. Au fawwid warum tanziha, atau serahkan maknanya kepada Allah. Jadi mereka mengatakan lafaz ini ya ada dalam Al-Quran, tapi maknanya kita tidak tahu. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan thariqah atau jalan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang terjadi pada kaum Jahmiyah, demikian juga pengikut mereka seperti Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Adapun Asy'ariyah, mereka menetapkan beberapa sifat dzatiyah, sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuh sifat. Dan mereka menafikan sifat-sifat yang lain seperti sifat-sifat khobariyah, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala turun, sifat Allah Subhanahu wa taala datang, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Mereka tiadakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang. Sebab mereka mengatakan perbuatan datang ini serupa dengan perbuatan apa? Makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan seterusnya. Demikian juga sifat istiwa mereka nafikan. Mereka mengatakan istiwa itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya. Kita katakan bahwa itu istiwanya makhluk. Istiwanya makhluk berbeda dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan seterusnya. Sehingga mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang wajib seperti al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, yang mana setiap zat mau tidak mau harus memiliki sifat tersebut. Kemudian kata beliau, innal ladzi hamal al-jahmiyah wa atba'ahum ala nafi sifatillah azza wa jal huwa jahluhum billahi wa su'i afhamihim. Penyebab yang membuat kaum Jahmiyah serta para pengikut mereka dari Mu'tazilah atau Asy'ariyah mereka menyimpang dalam menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kebodohan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan buruknya pemahaman mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu dhannu annahu yalzamu min itsbati hadhihi as-sifat allati athbataha Allah li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu yalzamu minhu at-tashbih. Di mana mereka menyangka bahwasanya penetapan sifat dan nama untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, penetapan tersebut melazimkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka kita katakan apa? Penetapan apa, bagaimana kita membantahnya? Kita katakan bahwa penetapan tidak melazimkan apa? Penyerupaan. Ketika kita menetapkan satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melazimkan apa? Persamaan dalam kedua zat, sekalipun sama-sama memiliki sifat yang sama. Dua zat yang berbeda memiliki sifat yang sama, itu tidak melazimkan apa? Bahwa dua zat itu punya kesamaan. Sudah kita contohkan di pertemuan yang lalu, dari sesuatu yang bisa kita lihat dari makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dua makhluk yang berbeda punya sifat yang sama. Pendengaran, manusia punya sifat apa? Pendengaran. Hewan punya sifat apa? Pendengaran. Persamaan sifat dari kedua makhluk ini, apakah melazimkan kesamaan dalam hakikatnya? Tidak lazim. Tidak sama. Pendengaran pada manusia berbeda dengan pendengaran pada hewan. Jangankan hewan dengan manusia, sesama manusia, pendengarannya saja apa? Berbeda. Ada orang yang dia bisa mendengar dari jarak tertentu, ada orang yang tidak bisa. Gitu dan seterusnya. Jadi persamaan dalam sifat itu tidak melazimkan persamaan dalam zat. Ini buruk buruknya pemahaman mereka terhadap hal ini membuat mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka menyangka bahwa penetapan sifat itu melazimkan persamaan, melazimkan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya sudah, tadi kita katakan ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya, tapi Dia menetapkan bahwa Dia punya sifat, punya nama As-Sami' dan juga nama apa? Al-Basir. Dan semua nama Allah Subhanahu wa taala itu pasti terkandung di dalamnya sifat. Berbeda dengan manusia. Dia punya satu nama, tapi belum tentu nama itu apa? Sifatnya ada pada dia. Ada orang namanya soleh, tapi belum tentu kemudian dia orang yang soleh. Kesolehan, sifat soleh itu ada pada dirinya. Ada orang namanya alim, tapi dia tidak bisa baca tulis. Alim artinya apa? Berilmu. Ada orang yang muhsin, namanya muhsin, tapi hari-hari dia minum minuman keras. Begitu dan seterusnya. Ada orang namanya Mahmud, tapi apa? Selalu berbuat buruk. Mahmud itu kan seseorang yang terpuji. Ini pada manusia. Dia punya satu nama, tapi tidak kemudian sifat dari nama itu ada pada dirinya. Kandungan dari nama itu ada padanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat. As-Sami', Maha mendengar, terkandung di dalamnya sifat Al-Basar. Kemudian As-Sam', kemudian Al-Basir, terkandung di dalamnya Al-Basar. Begitu dan seterusnya. Jadi demikianlah yang membuat Jahmiyah serta para pengikut mereka menyimpang dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan mereka bahwa penetapan itu melazimkan penyerupaan. Li'annahum yarawna hadhihi as-sifat fil makhluqin wa la yufarriquna baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqin. Apa yang membuat mereka mengatakan seperti itu, bahwa penetapan itu menyebabkan penyerupaan, melazimkan penyerupaan, yaitu tatkala mereka melihat bahwa sifat-sifat tersebut juga ada pada makhluk. Sifat As-Sam' ada pada makhluk, Al-Basar ada pada makhluk, Al-Maji' ada pada makhluk, An-Nuzul ada pada makhluk, Al-Yad ada pada makhluk, Al-Ain ada pada makhluk, Al-Istiwa ada pada makhluk. Wala yufarriquna baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqin. Tapi mereka tidak mampu membedakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat makhluknya. Itu tadi karena mereka menetapkan pemahaman mereka atau membangun akidah mereka ini di atas akal mereka, bukan di atas nas, bukan di atas dalil. Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, tanpa membagaimanakannya. Jadi kesimpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini bahwasanya mereka menetapkan
nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya dan tanpa membagaimanakannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, wal kaifu majhulun, kaifiyatnya itu tidak diketahui. Demikian juga mereka meniadakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah, tapi peniadaan yang tidak membuat mereka meniadakan, menta'til nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mentakwilnya, seperti orang-orang Asy'ariyah. Ketika mereka lihat istiwa itu ada pada makhluknya, mereka lalu mentakwil. Istiwa ditakwil menjadi apa? Istaula, menguasai. Ini adalah bentuk tahrif, penyelewengan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan tangan Allah, makhluk juga punya tangan. Ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah perkataan orang-orang Asy'ariyah, sehingga kemudian mereka mentakwil bahwa yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kudrahnya atau kemampuannya. Ini jelas menyimpang. Bagaimana mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia menolak sujud kepada Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya, telah diciptakan dengan kedua tangannya. Kalau yang dimaksudkan kedua kudrahnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan iblis dengan kudrahnya, sehingga tidak ada keunggulan yang dimiliki oleh Adam. Kalau maksud dua tangan di sini adalah apa? Kudrah. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan iblis dengan kudrah. Karena Allah mengatakan, mengapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau maksudnya adalah kudrah, maka firman Allah Subhanahu wa taala ini sama sekali tidak menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Tidak menunjukkan kekhususan Nabi Adam dari iblis, karena iblis juga diciptakan dengan kudrah. Jadi jelas ini adalah bentuk penyimpangan dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Masih ada sisa waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Bila ada pertanyaan bisa diajukan. Bila ada yang bisa secara langsung saja juga tidak apa-apa. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan bila ada yang bertanya. Bila tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.